وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kemuliaan berupa rahmat, berupa kesempatan, berupa as-sakinah berada dalam majelis ilmu. Kehadiran kita di tempat ini semata karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena Dia, kita tidak akan hadir di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam pemaparan keterangan-keterangan yang menegaskan akan bahaya dari dosa itu. Akhir hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalian betul-betul beramal dengan amalan yang dalam pandangan kalian dia lebih halus daripada rambut. Dan sungguh kami dulunya menganggapnya di zaman Nabi sebagai al-mubiqat, perkara yang membinasakan. Setelah itu beliau berkata, wa fi sahihain min hadits Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirrah habasatha hatta matat fadakhalat an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kata beliau rahimahullahu ta'ala,
fi sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Udzibat imra'ah," seorang wanita disiksa, "fi hirrah," disiksa dalam perkara seekor kucing. Habasatha hatta matat, dia kurung kucing itu sampai meninggal. Fadakhalatin nar, maka si wanita pun masuk dalam neraka. La hiya at'amatha, dia tidak beri makan kucing itu. Wala saqatha, dia tidak berminum kucing itu. Wala tarakatha ta'kulu min khashasil ard, dia tidak lepas juga untuk memakan, mencari serangga-serangga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengan melihat sumbernya, maka tenang hati kita, kuat keyakinan kita untuk menjadikannya sebagai pegangan, sebab bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya bersepakat meriwayatkannya dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tentang pemberitaan Rasulullah alaihi salatu wassalam akan seorang wanita yang masuk neraka karena perkara seekor kucing. Bukan 2 ekor, seekor kucing. Bukan manusia, tapi haiwan masuk neraka karena ini. Coba lihat akibat dari dosa. Ini dosa apa ini? Dosa menzalimi hewan seperti ini. Terus bagaimana lagi ketika menzalimi manusia? Terus bagaimana lagi ketika ini zalimi adalah orang-orang baik, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimahumullah. Hadis ini jelas menunjukkan apa yang disebutkan, yang diungkap oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di hadis sebelumnya, bahwa ada perkara yang dianggap kecil oleh orang, tapi ternyata hal itu merupakan perkara yang membinasakan. Bahkan ada perkara hanya seekor hewan
tapi bisa menjadi sebab binasanya seseorang. Lihat bahaya dari dosa. Bagaimanapun kecilnya dosa, maka dia akan memberi bahaya. Pelajaran besar untuk kita seluruhnya, untuk jangan mengenteng-entengkan dosa. Wa fil hilya li Abi Nu'aim an Hudzaifah annahu qila lahu fi yawmin wahidin tarakat banu Israil dinahum qala la walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in taraku wa idza nuhu an syai'in rakibu hatta salakhu min dinihim kama yansalihu ar-rajulu min qamisihi. Wa min hahuna qala ba'du as-salaf al-ma'asi baridul kufr kama anna al-qiblata baridul jima' wal ghina'a bariduz zina wan nadara baridul 'ishq wal maradu baridul maut. Kata beliau dalam Al-Hilyah oleh Abi Nu'aim dari Hudzaifah, bahwa beliau ditanya tentang satu hari Bani Israel meninggalkan agama mereka. Tentang Bani Israel yang meninggalkan agama mereka suatu hari. Maka beliau menjawab tidak. Tetapi mereka, kata beliau, dulunya ketika diperintah kepada sesuatu, mereka meninggalkannya. Dan ketika dilarang terhadap sesuatu, mereka melakukannya. Sampai akhirnya mereka keluar dari agama mereka, sebagaimana lelaki melepas bajunya. Lepas. Dari sinilah berkata sebahagian as-salaf bahwa maksiat itu adalah pengantar kepada kekafiran, sebagaimana ciuman sekali pengantar kepada hubungan intim, jima, dan lagu pengantar zina, pandangan pengantar kerinduan, serta sakit adalah pengantar kepada kematian. Baik, keterangan yang kita dapat ini terlepas dari kebenaran sanadnya, maka apa yang disebutkan di dalam maknanya
adalah benar tentang bagaimana Bani Israel meninggalkan agama mereka. Bani Israel yang dididik langsung oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan pendidikan yang sangat hebat sampai meninggalkan agama mereka. Tidak langsung sekaligus, tetapi perlahan-lahan. Perintah demi perintah ditinggalkan, larangan demi larangan dia langgar, sampai akhirnya dia tinggalkan agama itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Berarti terjadinya musibah besar, murtadnya seseorang itu melalui pendahuluan melalui sesuatu yang mengawalinya. Dari sini as-salaf memberi ilmu kepada kita bahwa maksiat demi maksiat itu pendahuluan yang mengantar kepada kekafiran. Pandangan mengantar kepada kerinduan. Lagu, musik mengantar kepada zina. Itu awalnya. Ada yang mendahulinya sampai terjadi perkara itu. Ciuman menyebabkan terjadinya hubungan lebih jauh. Sakit, sebagaimana sakit, dia mengantar kepada kematian. Ada pendahuluannya. Ini ilmu besar untuk mengobati penyakit kita, penyakit karena dosa. Mau selamat, selamatkan diri dari pengantarnya, pendahuluannya. Itu jalan keluar. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan perumpamaan terlepasnya agama sebagaimana terlepasnya baju dari badan. Ini perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran diperuntukkan untuk orang-orang yang berilmu, yang terfitnah oleh dunia. Para pengajar, pendidik, ustadz, guru, syekh, kiai, orang-orang yang punya ilmu, yang terfitnah oleh dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakannya seperti anjing. Seperti anjing yang dalam setiap keadaannya dia mengeluarkan lidahnya seperti kelaparan, kehausan. Lapar seperti itu, kekenyangan pun seperti itu. Akhirnya keluar dari agamanya. Insalakha. Seperti juga diperumpamakan dengan ular yang berganti kulit.
Iya. Kulit dipakai, begitu terlepas diganti dengan kulit yang lain, itu insalakah, tidak bisa kembali sebab sudah lepas. Itu kengerian yang paling mengerikan yang menimpa seseorang dalam kehidupan dunia. Lepas dan tidak bisa kembali. Semua itu diawali oleh maksiat. Ini yang beliau ingin tekankan di sini, supaya kita betul-betul mengerti mengerikannya itu maksiat, mengerikannya itu dosa. Untuk selamat dari dosa, maka kita harus betul-betul memahami hakikat dari dosa itu, perkara yang teramat mengerikan. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wa fil hilyati aidan, masih dalam al-hilyah Abi Nuaim, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, hanya sanadnya lemah, bahkan sangat lemah. Beliau berkata, ya sahibad dzam, la ta'man su'a aqibati. Wa lima yattabi'ud dzamba a'zamu minadz dzambi idza 'amilta. Disebutkan bahwa, wahai pelaku dosa, jangan kamu merasa aman dari akibat dosa itu. Sebab apa yang mengikuti dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri jika kamu telah melakukannya. Ini sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas lemah, bahkan sangat lemah. Tapi apa yang diungkap beberapa kalimat di sini adalah kalimat yang sangat berharga. Lihat awalnya, memberi ilmu bahwa bedakan antara dosa dengan akibatnya. Ada dosa dan ada akibatnya. Dan di sini beliau menegaskan bahwa akibat dari dosa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Lihat, qillatu haya'ik mimman 'alal yamini wa 'alal shimal wa anta 'alal dzambi a'zamu minadz dzamb. Sedikitnya malumu terhadap dia yang di kiri kananmu saat engkau berada di atas dosa. Hal ini lebih besar daripada dosa itu sendiri. Saat orang berdosa, dia tahu ada yang mencatat di kiri kanannya, tetap dia lanjut. Berarti berkurang atau mungkin hilang sudah rasa malunya. Ini akibat dari dosa. Kurangnya rasa malu di hadapan malaikat. La ilaha illallah. Ini akibat dari dosa. Lebih besar, lebih mengerikan daripada dosa itu.
Dahakuk wa anta la tadri mallahu sami'un bik a'zamu minad dam. Tawah engkau, tertawanya engkau saat berdosa, dalam keadaan kamu tidak tahu apa yang Allah akan perbuat kepadamu. Ini lebih besar daripada dosa itu sendiri. Hilang pembesarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farahuk bid-dhanbi idza dhafarta bi a'zamu minad-dhanb. Bahagianya kamu saat kamu berhasil mewujudkan dosa. Ini lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ada kebahagiaan saat orang mencari sesuatu untuk melakukan dosa. Iya. Begitu dia dapat, wah, senang. Hati-hati, senang ini. Senang ini lebih besar daripada dosa itu sendiri. Syaitan menuntun kita untuk senang terhadap dosa. Ini mengerikan. Wa husnuka 'ala dhanbi idza fataka a'zamu minad dhanb. Sedihnya kamu, sedih, tidak senang, gelisah saat sesuatu itu, dosa itu tidak berhasil kamu wujudkan. Sedih ini lebih mengerikan daripada dosa itu sendiri. Khawfuka minar rih idza harakat satra babik wa anta 'ala dhanb. Takutnya kamu terhadap angin yang menggerakkan pintu rumahmu saat kamu berdosa. Itu lebih besar daripada dosa. Takut. Iya, kalau orang lagi berdosa itu takut. Sementara melakukan dosa, ada yang datang, takut. Saya memperumpamakan sementara di rumahnya bertiup angin, menggerakkan pintunya, takut. Takut ada yang datang, ada yang melihat. Itu lebih mengerikan daripada dosa itu sendiri. Lihat akibat dari dosa jangan. Dan tidak takutnya sanubari engkau dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu saat kamu berdosa, itu lebih besar daripada dosa itu. Ini yang saya ingin tambih dari kalimat ini. Sanadnya lemah, tapi apa yang saya bacakan tadi, sebagian dari ini
Ini luar biasa. Kalau kita kaji ini, berarti saat orang berdosa, malunya kepada Allah akan semakin berkurang. Kebahagiaannya di atas maksiat akan semakin besar. Kesenangannya saat melakukan dosa akan semakin mendorong dia untuk mengenteng-entengkan dosa. Takutnya dia terhadap orang semakin membuat dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berakibat. Ini ilmu besar dalam pemaparan ini. Lihat, kalau kita lihat pemaparan Syekh dari awal, beliau jelaskan bahayanya dosa. Dosa pasti mendatangkan bahaya. Dosa pasti mendatangkan bencana. Dan ada dosa yang bencananya merata menyeluruh saat apa? Saat dinampakkan sudah, dan tidak ada yang mencegahnya. Kemudian beliau masuk memahamkan kepada kita bahwa jangan sepelekan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil. Sekecil-kecil dosa tetap bisa mendatangkan bencana. Kemudian beliau masuk memahamkan kepada kita bahwa akibat dari dosa-dosa yang paling mengerikan itu diawali dari dosa-dosa yang di bawahnya. Ada pendahuluannya. Dan di sini kita dipahamkan lagi dengan ilmu yang sangat penting tentang dosa, yaitu dosa mempunyai akibat yang lebih mengerikan daripada dosa itu sendiri. Al-ikhwah rahimakumullah, rasa malu termasuk pertahanan terakhir. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak punya malu, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Kalau orang sudah tidak punya malu, tena musirina, sudah disuruh berbuat sekehendaknya. Kenapa? Sebab itu pertahanan terakhir. Kalau orang sudah tidak ada malunya, sudah semua dosa demi dosa akan menyusul sudah. Sementara rasa malu itu sudah mulai dihilangkan saat orang berdosa. Hilang malu kita di hadapan malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus takut kita, pembesaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan berkurang. Lenyap, berkurang, bahkan lenyap. Apa? Akibatnya dosa. Sebab saat berdosa, takut ini sudah dirusak. Ketika berulang, semakin hebat kerusakannya. Al-ikhwah rahimahullah, belum lagi bagaimana pengaruhnya dengan taklimnya kita, bagaimana pengaruhnya dengan sholatnya kita, bagaimana akibatnya pada sedekahnya kita, bagaimana akibatnya pada janji dan tekad kita. Itu akan berkurang dengan maksiat, dengan dosa, bahkan bisa dilenyapkan. Lihat ikhwah, dosa pasti mendatangkan masalah. Dosanya saja sudah masalah, terus bagaimana lagi akibatnya?
Al-ikhwah rahimahumullah, ilmu-ilmu ini yang diperlukan oleh hamba untuk menjauh dari dosa. Harus kita kenali betul mengerikannya itu dosa, untuk bisa semakin menjauh, menghindar darinya. Hati-hati, semakin dilakukan semakin disepelekan. Akibatnya semakin mengerikan. Sampai akhirnya terjadi bisa berlepas sudah. Agama bisa lenyap sudah. Yang mengerikan saat lenyapnya, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. La ilaha illallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, haddatsana al-Walid, telah menceritakan kepada kami al-Walid. Qala haddatsana, qala sami'tu al-Auza'i, saya telah mendengar al-Auza'i yaqul, berkata, sami'tu Bilal ibn Sa'ad yaqul, saya mendengar Bilal bin Sa'ad berkata, pentahqiq di sini mengatakan sanadnya sahih sampai kepada Bilal bin Sa'ad, berarti kalangan tabi'in. Beliau berkata, la tandur ila sighari khati'ah, walakin undur man asaita. La ilaha illallah. Kalimat yang teramat indah. Kata beliau, jangan kamu lihat kecilnya dosa itu, tetapi harus kamu lihat siapa yang kamu maksiati. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat kecilnya dosa. Lihat, walaupun dosa kecil, berarti kamu sudah maksiat kepada Allah. Ini ilmu besar untuk membesarkan itu dosa, untuk takut darinya, lari darinya. La tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila man asaita. Walakin unzur man asaita. Jangan kamu perhatikan, jangan kamu lihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa, siapa yang kamu maksiati. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, biqadari ma yasghuru dhanbu 'indak ya'zamu 'inda Allah, wa biqadari ma ya'zamu 'indak yasgharu 'inda Allah. Kalimat yang luar biasa hebatnya dari alim ulama yang pernah tenggelam dalam dosa, Al-Fudail bin Iyad. Kata beliau, disesuaikan dengan kadar kecilnya dosa itu pada dirimu adalah penentu besarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kadar besarnya dosa itu dalam pandanganmu,
penentu kecilnya dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu besar. Ini ilmu yang sangat mencengangkan. Mereka melihat dosa. Lihat kalimat pertama, Pak. Jangan kamu lihat kecilnya dosa itu. Jangan itu lihat. Anu biasa jadi anu je. Jai kita wapang gaukan anu je. Jangan kamu lihat kecilnya, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Walaupun kecil, tetap namanya kamu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau melihat dosa di sisi Allah, bagaimana besarnya dosa di sisi Allah? Ini dia kalimatnya Fudail bin Iyad. Disesuaikan dengan kadarnya. Kadar dosa dalam diri kita. Kalau kita menganggap dosa itu kecil, maka dosa itu akan sangat besar di sisi Allah. Tapi kalau kita menganggap dosa itu mengerikan betul, maka dosa itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saat kita menganggapnya mengerikan, berarti apa? Kecil. Makanya karena kecil di sisi Allah, mudah bagi orang untuk segera bertobat. Sebab memang dia sudah menganggapnya besar. Segera dia bertobat. Dan disebutkan bahwa Allah memberi wahyu kepada Musa. Wahai Musa, sungguh yang pertama mati dari makhlukku adalah iblis, karena sungguh dia maksiat kepadaku. Tidaklah saya menganggap orang yang bermaksiat kepadaku kecuali sebagai mayat-mayat. Hanya ini Israiliyat. Tapi lihat ancamannya. Lihat bagaimana orang-orang yang berdosa adalah mayat-mayat. Sebab dosa menyebabkan Al-Quran yang menjadi ruh kita itu sirna. Dosa menyebabkan cahaya kita redup atau padam. Dosa menjadikan kekuatan kita melemah atau bahkan lenyap. Jadi dosa jalan kematian. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini ilmu yang sangat penting, sangat besar, sangat hebat dalam melihat mengerikannya dosa. Semakin kita menganggapnya mengerikan dan sangat mengerikan dalam membinasakan kita, maka akan semakin hebat kita menghindar darinya. Ilmunya, lihatlah. Kepada siapa kita bermaksiat, jangan lihat jenis dosanya. Perhatikanlah bagaimana kita menyikapi dosa itu. Semakin kita mengenteng-entengkannya, maka dia semakin mengerikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin kita menganggapnya mengerikan, besar mengerikan, maka kita akan semakin tertuntun untuk meninggalkannya. Ini ilmu besar.
Apalagi saat dosa itu sudah berulang. Syaitan akan jadikan kita terbiasa dengannya. Kemana arahnya? Agar supaya dosa itu enteng bagi kita, ringan. Sampai akhirnya dia betul-betul membinasakan kita. Mau selamat, jangan pernah menyepelekan dosa, sekecil apapun juga. Al-ikhwah rahimahumullah, saya rasa ini cukup. Apa hukum as-surah Am-Majah dan Barzanji? Sudah sering dijelaskan. Iya, membaca Barzanji kitab dari kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh pengarangnya, yang mana pengarangnya dan tulisannya tidak masuk dalam kategori rujukan dalam sejarah. Jadi ditinjau saja sebagai buku sejarah, dia bukan kategori rujukan, pegangan dalam sejarah. Terus kenapa bisa jadi bacaan? Apa batu baraka? Namanya kulle. Sampai-sampai banyak ulama di Arab punarikuta nani. Ma hukmu qira'atil Barzanji? Apa hukum membaca Barzanji? Mereka balik bertanya, apa yang Barzanji? Tapi yang semisal Barzanji ya mereka kenal seperti Qasidatul Burdah, yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat kekafiran, kesyirikan. Ini dari tinjauan sebagai buku saja. Jadi kalau orang mau belajar sejarah, tidak ada ulama itu yang belajar sejarah Barzanji yang dibaca. Dia tidak kenal Barzanji juga, tidak kenal Barzanji pun, tidak ada dosanya orang. Tidak tahulah kenapa sampai luar biasa orang dalam membaca Barzanji. Di negeri kita ini, negeri Serambi Medina, katanya kalau negeri Serambi Mekah, lebih mengerikan lagi daripada kita. Al-ikhwah rahimahumullah, kami tahu Allah nampakkan tsunami di sana. Kalau kita baru, longsornya bawa karai. Sebabnya adalah dosa. Sebesar-besar dosa adalah kesyirikan. Apalagi kalau kesyirikan itu semakin merata. Memasyarakat. Kemudian tidak ada yang mau berbicara. La ilaha illallah. Kapan orang berhenti menjelaskan bahayanya membaca Barzanji dan seterusnya, maka azab merata pasti akan jatuh. Hanya perlu hikmah dalam menjelaskannya. Kita perlu lihat caranya dalam menjelaskannya. Al-ikhwah rahimahumullah, punna surah Maja
Tergantung apa nak baca dan dalam kesempatan apa. Majadi. Terus bacaannya bidah juga. Bacanya syirik juga. Dan pada kesempatan apa? Apa sebabnya? Disuruh membaca itu. Kalau acara 7 harinya, itu. Atau dia membaca, lihat apa sebabnya dia membaca. Itu yang menentukan apakah dia hanya bid'ah atau sampai ke dalam kesyirikan, besar, kecil, dilihat sebabnya. Baik, itu ya tentang barzanji. Dari sebagai buku saja. Apalagi kalau dilihat isinya di dalam terdapat kalimat-kalimat sejarah yang salah. Di dalamnya terdapat sejarah yang salah. Lebih mengerikan lagi, di dalamnya terdapat kalimat-kalimat kesyirikan. Belum lagi campuran-campurannya. Kalau baca ini, amin tenitawa. Ada lagi tambahan bacaan. Tergantung daerahnya masing-masing. Tau Mangkasar kan nena baca, tau Bugis kan nena baca, tau Bantaingan nena baca, tau Jawa nena baca. Masing-masing. Bid'ah dalam bid'ah. Belum lagi, lebih mengerikan lagi keyakinannya. Dan bagaimana mereka mendudukkan barzanji ini sudah mengalahkan Al-Quran. Sebab itu nyata bagi kami membaca barzanji daripada membaca Al-Quran. Ini yang nyata sudah. Lebih baik membaca barzanji daripada membaca Al-Quran. Dan banyak-banyak membaca barzanji, pintar baca barzanji, baca Qurannya tidak tahu. Tapi pembaca barzanji yang kuno sudah mulai terseret, lenyap, tidak laku, lagunya tidak disukai. Sekarang muncul pembaca barzanji baru, dipermodern lagunya. Kayak model kasidah sudah. Lengkap dengan tambahan-tambahan selanjutnya. Dilestarikan kesesatan ini. Bahaya itu. Kita akui mereka membaca itu dengan maksud baik. Tetapi maksud baik ini tidak pada tempatnya. Maksud baik apa? Baca barzanji kita mau memperbanyak salawat. Sebab banyak bacaan salawat di dalamnya. Salawat Nabi ajarkan umatnya bagaimana bersalawat. Dan Nabi tidak pernah ajarkan membaca barzanji. Al-ikhwah rahimahumullah. Bersalawat baik, tapi membaca barzanji tidak baik. Disebut nama Nabi salawat, kebaikan, kemuliaan besar, tapi membaca barzanji mendatangkan dosa. Apalagi kalau diyakini. Belum lagi maksudnya. Baca ini salamat kita, akbarat kati. Itu maksud untuk dia. Belum lagi maksud kebalikannya. Punatena membaca salaka. Itu dua maksud sesat sudah. Menghukumi baik dengan itu dan menghukumi celaka dengan itu. Dua-duanya. Baik, al-ikhwah rahimahumullah.
Ada yang maksudnya kita mau mempelajari sejarah Nabi. Kalau orang mau belajar sejarah, tidak ada yang belajar Barzanji. Belajar kitab-kitab sejarah yang langsung dikarang oleh ahli-ahli sejarah besar. Itu pun kitab-kitab sejarah itu para ulama tulis, mereka paham ini tidak ada sanadnya, ini lemah sanadnya, tapi mereka sengaja kumpulkan dan mereka jelaskan ini lemah, ini mereka jelaskan, atau mereka sebutkan sanadnya supaya orang membaca lihat sanadnya itu. Dan belakangan ini Masya Allah ulama-ulama ahli hadis itu sudah meruncing pembahasannya dalam menyeleksi sejarah yang benar. Ada Sahihus Sirah karangan Syekh Nasiruddin Albani, sirah yang sahih karangan Syekh Nasiruddin Albani. Tapi tidak selesai sampai dalam bab Isra Mi'raj, sampai sebelum bab Isra Mi'raj. Sebab bab Isra Mi'raj beliau punya risalah tersendiri, kumpulan hadis-hadis Isra Mi'raj. Tapi setelah itu belum dilanjutkan. Buku beliau ini adalah tahqiq terhadap buku sejarahnya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli tauhid, ahli fiqh, mengarang sejarah. Tetapi tetap ada kekeliruan di dalamnya, sanad-sanadnya. Beliau jelaskan, ada yang beliau jelaskan, ada yang beliau cukupkan dengan sanadnya, supaya tidak sembarang mengambil. Syekh Nasiruddin Albani teliti lebih dalam, ini yang sahih, ini yang keliru. Demikian pula imam-imam kaum muslimin yang ada sekarang. Sudah ada beberapa, banyak sudah kajian-kajian sejarah yang benar. Dari sejarah-sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana hukum bercanda dengan wanita yang bukan mahram? Haram. Kalau sudah bercanda, berarti ada lebih dari itu. Mohon tipsnya jika kita menyukai wanita. Bunting tuh. Kalau suka perempuan, nikah. Suka perempuan, nikah, segera nikah. Kalau sudah suka, segera nikah. Jangan doa Ustaz. Heroan deteco. Oh ya kedua. Kerja berusaha. Masih sementara ini Ustaz. Masih sementara. Stopkan kecintaan-kecintaan itu, hubungan-hubungan. Kalau sudah punya, melamar, ditolak, bilang dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak wanita lain. Kenapa harus saya ditolak? Patah hati, bencong. Kalau ada salah ahli sunnah seperti itu, terorisari pasien. Alaihissalam rahimahumullah. Nikah lagi. Cari yang lainnya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh karena Allah, kemudian Allah biarkan begitu saja. Tidak. Pasti Allah perhatikan. Yang masalah adalah orang tidak jujur mau menikah. Orang yang tidak jujur mau menikah, ini yang lambat ini. Akhirnya terjatuh dalam fitnah wanita. HP ini terjatuh terus. Atau lambatnya dia, terhalanginya dia menikah, memang sebab dari dosanya dia. Dihukum langsung. Dan itu baik. Dihukum langsung itu baik. Supaya segera sadar. Itu termasuk hukuman segera.
Ada orang lama nikah. Sudah lama menikah, sudah tua umurnya, tapi belum nikah. Banyak kesulitan. Kenapa? Sebab dia berdosa sehubungan dengan wanita, difitnah dengan itu. Orang yang paling mudah menikah itu orang yang tidak terfitnah dengan wanita. Paling mudah menikah itu, paling gampang menikah. Tapi kalau orang yang sudah terfitnah dengan wanita, sudah banyak gambar perempuan yang dilihat, banyak sudah apa semua teman. Terus dia pergi melamar, kekurangan. Sudah, itu akibat dari dosa itu. Dia sendiri yang bentuk pandangannya dengan pandangan yang keliru. Baik. Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra minar rijal min fitnatin nisa." Kata Nabi, saya tidak tinggalkan setelahku ini fitnah, cobaan yang lebih membahayakan kaum lelaki yang mengalahkan fitnah wanita. Bagaimana proses hidayah itu sampai kepada seorang hamba? Dan apakah hidayah itu mutlak datangnya dari Allah atau ada usaha hamba mendapatkannya? Hidayah ada dua, hidayah ilham dan hidayah ilham atau taufik dan hidayah dilalah. Saya beritahu antum begini kebenaran ayat Al-Quran. Oh iya, cocok ya. Kemudian antum laksanakan, berarti dapat hidayah melalui saya. Itu hidayah petunjuk namanya, hidayah penjelasan namanya. Dan untuk yang ini, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Nabi Muhammad. Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau ya Muhammad betul-betul memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah artinya petunjuk. Hidayah yang kedua, hidayah ilham, taufik. Ada orang sebelumnya tidak sholat, bisa sholat. Allah yang jadikan dia sholat, hidayah dari Allah. Sebelumnya dia tidak paham, dia bisa paham. Sebelumnya dia kafir, dia jadi muslim. Sebelumnya dia musyrik, dia jadi bertauhid. Allah yang beri hidayah. Kalau yang ini turun, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa sesatkan. Wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Termasuk Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah pamannya, Abu Talib. Padahal inginnya Nabi memberi hidayah. Sebab hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Hidayah ilham. Jadi dengan memahami ini, kita paham jawaban pertanyaan ini. Kalau yang dimaksudkan dengan hidayah ilham, yang dengannya orang jadi betul, bisa melakukannya, bisa mewujudkannya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah dalam bentuk memberi petunjuk, penjelasan, maka ini harus kita usahakan, harus kita upayakan. Bersamaan dengan itu, yakinilah Allah memberi hidayah melalui sebab. Siapa? Apa sebab? Sebab hidayah yang paling hebat adalah kesungguhan. Semakin bersungguh-sungguh hamba, semakin nampak kesungguhannya, semakin hebat Allah memberi hidayahnya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti dan pasti kami akan beri hidayah. Pertanyaannya lainnya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Ini